Oke, selamat datang di presentation one take yang ke-31. Yoi, 31 nih. Nah, sekarang gua mau bahas soal anatomi, tapi kita nggak belajar anatomi per se ya di sini. Cuma gue mau ngasih gambarannya aja ya. Kenapa lo harus belajar anatomi, dan kenapa itu susah, dan kenapa orang menghindari ini, including gue dulu ya gitu ya. Oke, ini premisnya adalah why study anatomy it's hard. Gitu. Tapi kalau kalian minta feedback dari senior kalian atau orang yang teman kalian lah yang lebih jago gitu, anatominya benerin lagi, anatominya benerin lagi, anatominya masih salah, masih miss. Terus dia koreksi gitu. Terus setelah dikoreksi, oke, gambar lu bener. Terus nanti karya lu berikutnya masih ngaco lagi gitu kan. Pengalaman yang gue lihat ya gitu. Ke gue juga sih gitu ya. Nah jadi setelah gue memaksakan diri ya, karena males beneran belajar anatomi itu. Tapi gue butuh, it's worth it gitu ya. Nah itu gue pertama kali mungkin 2020 ya, jadi 5 tahun lalu ya. Sebelum-sebelumnya tuh gue kayak gambar tuh cuma dua referensi, nyontoh, nyontoh referensi, pakai even dulu juga tracing gitu kan ya, gitu. Jadi kayak eh gambarnya tapi nggak rajin gambar tapi nggak ada sainsnya gitu, nggak ada fundamentalnya, nggak ada pengetahuan yang supportnya gitu loh. Jadinya gambarnya lebih lama, lebih kerja keras, lebih capek, tapi hasilnya tetap aja lebih jelek gitu. Ya, terus ini gue mau kasih case kalau lu bener-bener zero start dari awal ya, lu nggak bisa gambar sama sekali. Nah, kalau lu beneran zero start, mending gak usah belajar anatomi dulu. Itu nanti aja, karena terlalu ribet gitu. Lu cari senengnya gambar dulu, baru ketika udah ada kebutuhannya, ya kebutuhannya pasti ada ya. Ketika udah siap untuk, oke, gue mau bekerja keras, gue mau belajar serius, gue mau bisa anatomi, gimana caranya gitu kan. Nah, jadi kalau bener-bener zero ya nggak usah anatomi dulu. Gambar bersenang-senang dulu aja gitu. Cari cari kesenangan gambar, walaupun gambar itu susah ya gitu. Nah, tapi ketika lo misalnya udah nemu senangnya gambar, gue mentok nih, gue kayaknya butuh belajar anatomi. Gimana ya cara belajarnya ya gitu. Nah, sayangnya sebelum lu sampai ke sini nih, lu nih mesti belajar ini dulu nih. Belajar gestur, belajar form. Ini paling penting ya, basic form ini. Paling kalau belajar form, belajar proportion. Proportion tuh ngomongin scalesnya berapa sih, terus tempatnya di mana sih. Pokoknya doing the right things in the right place lah, proportion tuh ya. Gitu. Jadi mata tuh tepatnya di mana, jarak ke mata yang sebelahnya di mana, terus hidung di mana gitu kan. Terus lu sebenarnya mau anatomi realis sama anime sama aja sih ilmunya, cuma ya adjustmentnya beda, terutama kayak di hidung. Hidung kan kalau anime lebih lebih cuma gini doang ya gitu. Tapi kalau hidung di realis tuh sampai kayak gini gitu. Wah, sampai ada gini-gininya gitu. Kalau ada bayangannya gitu. Jadi paling bedanya di situ, tapi ilmunya mah sama-sama aja gitu. Habis itu ada juga bones. Bones tuh ya lu kayaknya orang jarang ya lihat tulang manusia beneran gitu, langsung gitu. Biasanya juga lihat di internet kan gitu. Jadi bones tuh jarang kita lihat, tapi ini penting juga untuk dipelajari karena oh ternyata dari situ ya sumbernya gitu kan. Kenapa ada apa lekukan di bawah leher kita itu karena ada clavicles gitu. Terus kenapa perut kita tuh setengahnya apa? Badan kita tuh setengahnya kan perut depan tuh kok kosong ya apa kayak cuma daging tapi setengah ke atas tuh kok keras ya? Kok ada tulang di sini? Nah, jadi belajar tulang tuh ya untuk ngetahuin originnya tuh datang dari mana sih gitu. Ya emang jatuhnya jadi kayak belajar biologi sih ya gitu. Cuma ya kita buat gambar aja gitu, nggak buat ngobatin orang. Habis itu tim bones dibalut sama muscles, muscle otot gitu ya. Jadi kayak bones terus muscle tuh ada serat-seratnya, ada ininya. Ya mungkin nggak perlu sampai segitunya ya, tapi ya kompleks juga gitu. Dan setiap lekukan tuh meters gitu ya.
Kayak misalnya bikin art, bikin begini, sama bikin begini. Nah, nah ini gue gak ada referensi, susah juga ya tapi. Nah, ini inget-inget aja nih. Nah gitu. Beda kan? Arms begini sama begini gitu. Terus specific body parts. Nah, yang salah adalah orang mau belajar anatomi, dia tuh kayak pengen pengen langsung bisa gitu, pengen langsung full body semuanya. Meledak pala lu gitu. Terus kalau udah meledak udah nggak bakal mau belajar anatomi karena susah banget gitu, nggak seru, bosen gitu. Kayak apa akhirnya di neglect lagi dan ketika di neglect ya akhirnya terus-terus gambar tapi tetap nggak ada understanding anatominya ya akan stuck juga ya. Dan sebuah pertanyaan lagi, apakah semua orang yang gambarnya pengen bagus harus belajar anatomi? Gue bisa bilang hampir semuanya. Atau mungkin semuanya gitu. Bahkan kalau lu gambar kayak cibi-cibi itu juga lu perlu anatomi gitu. Ya cuma mungkin spektrumnya beda ya. Kayak ada yang butuh anatomi lengkap sampai otot-otot sampai nggak ada celah gitu, harus sempurna gitu. Dia mau bikin splash art gitu, itu kan details gambarnya gokil kan gitu. Tapi kalau lo mau bikin chibi, ya anatomi yang dibutuhkan untuk chibi gitu ya. Mungkin nggak sekompleks splash art atau gambar realis gitu nggak. Tapi ya tetap butuh gitu. Cuma spektrumnya aja yang beda gitu. Di situ, nah ini gue mau jawab 5W1H-nya anatomi ya gitu. Apa itu anatomi ya? Ya, anatomi adalah ngomongin understanding lu sama human body. Tapi sebenarnya anatomi bukan cuma human ya. Animals juga, mungkin tanaman juga, gitu. Serangga juga. Jadinya, cuma kalau dalam konteks ini ya human body aja sih. Gitu. Jadi anatomi adalah understanding ya keseluruhannya, rangkanya gitu ya. Terus kenapa butuh belajar anatomi? Karena yang gue tahu sampai saat ini ya, yang bedain gambar mid ya, gue nih masih mid nih, gitu. Untuk menuju pro itu selalu raja terakhirnya tuh anatomi. Itu selalu jadi raja terakhir gitu ya. Jadinya belajar lah, belajar. Kalau nggak mentok terus gitu. Terus siapa yang butuh belajar anatomi? Ya yang mau gambarnya bener, yang mau gambarnya bagus, high tier gitu ya. Terus kapan belajar anatomi? Waktu yang tepat untuk belajar anatomi. Sebenarnya waktu yang tepat adalah secepat mungkin sih gitu. Semakin newbie lu, semakin awal lu coba belajar anatomi, semakin bagus gitu. Gue pernah ketemu ya, cuma jarang sih newbie yang cepet improve-nya. Karena dia, gue tanya, fundamental kan buat sebagian orang tuh bosen ya. Tapi kok lu mau belajar sih gitu? Ya karena gue seneng nguliknya, karena gue seneng sama sainsnya gitu, karena gue pengen bisa, karena gue pengen tahu gitu. Jadi kayak kesulitannya itu kalah besar sama kemauannya untuk bisa gitu. Terus dengar jawaban itu, anjir ya juga ya. Kalau lu beneran pengen mau ya susah nggak susah, jalan terus gitu. Terus, where is the best place to learn anatomy? Apa tempat terbaik? Sebenarnya kalau lu lahir jadi anak orang kaya, ambil mentorship silakan. Kalau lu tajir ya, minta orang ajarin lu, bayar, beli course atau mentorship gitu ya. Ya lu punya duit gitu. Tapi realitanya gue lihat, lu punya duit pun kalau lu belajarnya males, dikasih tugas juga, aduh tugasnya banyak, aduh susah, pala gue meledak gitu. Mentalnya begitu terus, ternyata punya mentor juga nggak ngebantu lu gitu. Nah, ketika lu punya kemauan belajar, attitude sebagai student yang bagus gitu, curiosity-nya ada, terus mau bekerja keras, ditambah mentor lagi, wah itu lebih cepat lagi. Jadi kayak tektokan-tektokannya improve-nya bakal gokil sih gitu. Jadi best place to learn anatomy ya bukan soal lu punya lu lah anak orang kaya atau enggak. Di attitude lu gitu. Your will and readiness sama mau kerja keras ya, mau nggak bersedia belajar hal kompleks ini gitu.
Nah, setelah itu mau ada mentor, bagus. Mau nggak ada mentor, bisa cari buku, bisa cari YouTube, ya, Proko gitu. Atau siapapun lah yang paling top sih Proko ya gitu. Belajar. Nah, gitu. Jadi lebih penting diri lu yang mau kerja keras daripada lu, gue nggak ada duit buat ikut course, gue nggak ada duit buat ikut mentorship gitu. Ya gue nggak ada duit, jadi cari jalan lain gitu. Nah, tapi ketika orang yang punya duit juga, ya nyatanya tetap tetap nggak mempermudah juga gitu. Terus how to learn anatomy, ya sabar, jangan sekaligus, susah ya, jangan sekaligus. Bisa dari buku, dari course, mentor, YouTube, community, komunitas itu ya temen lo gitu. Nggak harus community offline juga, Discord bisa gitu. Kayak bro, koreksi dong, gue salahnya apa gitu. Cuma kadang kalau kalau community ya sama temen kan lu nggak bayar ya. Jadi kadang mungkin temen lu ngasih quality feedbacknya juga jelek gitu karena ya ini cuma temen gitu. Dan ngapain effort terlalu banyak kecuali temen lu ya emang bisa dipercaya dan kalau ngasih feedback detail dan on point dan bagus penyampaiannya. Beruntung lo kalau punya temen kayak gitu ya. Makanya banyak-banyaklah berkomunitas sekalipun tidak wajib ya untuk dapat akses ini. Kalau lu nggak bisa akses ke mentor yang bayarnya mahal banget, course bayarnya juga mahal, atau book juga mahal kan gitu. Nah, habis itu it's hard but manageable. Kalau satu-satu ya, long game gitu. Jadi approach-nya adalah ya ini belajar gestur dulu, belajar basic form dulu, ini kuatin gitu. Habis nanti pelan-pelan, kepala proporsinya gimana sih? Oh, matanya di sini, hidungnya di sini. Oh, ternyata berapa sepertiga, dua per tiga patokan-patokannya. Nah, setelah kepala udah bisa masuk ke badan. Oh, badan tuh ada apa aja sih? Terus arm, ada apa aja sih? Kita tahu cicil, cicil, cicil. Selesai juga kok pada akhirnya gitu. Yang penting step by step aja. Jangan jangan langsung full body pengen bisa semua atau enggak nyontoh-nyontoh secara buta, nggak pernah belajar kenapa sih ototnya di sini, kenapa sih ada lekukan di sini. Jadi cuma nyontoh-nyontoh doang itu juga nggak bakal bawa kemana-mana juga sih gitu. Nah, habis itu setelah belajar ininya, belajar bonesnya, belajar muscle-nya, belajar body parts satu-satu gitu. It's manageable. Cuma it's long game. Jadi di video ini gue mau point out ya itu anatomi itu susah, tapi bisa loh dipelajari kalau lu sabar, kalau lu mau punya your will and readiness gitu. Oke, nah gue nggak bakal nunjukin di sini. Nanti kayak gue bikin konten gue belajar anatomi terus jelasin ke lu juga gitu. Karena materinya banyak banget bro, gitu. Jadinya di sini gue mau ini aja ya, disclaimer bahwa it's hard, yes, but it's worth it, of course, gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.